Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu, supaya kami menjadi pemimpin yang memiliki karakter, mempunyai sifat keutamaan yang kuat dalam diri kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami semakin teguh dalam pengabdian kami dan bertahan dalam kekuatan kami. Berkat-Mu atas kami semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini kita diberi contoh tentang Matias, seorang pemimpin orang Yahudi yang kuat untuk membela iman, untuk membela harapan, untuk membela kasih, untuk membela aturan undang-undang. Maka ketika mereka dipaksa untuk makan daging babi yang mereka haram, mereka dengan teguh dan kuat mempertahankan iman itu. Memang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, yang punya prinsip, yang dapat membimbing, menuntun umat di sana. Dan itulah juga dibutuhkan di zaman ini. Anda sebagai pemimpin, saya juga bisa sebagai pemimpin. Maka bagaimana kita memiliki keteguhan iman dan bertahan dengan prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Ada bagian kita bisa fleksibel, ada bagian kita bisa kuat dalam iman, tangguh. Dan itulah dalam hidup kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua memiliki iman yang teguh di zaman yang serba relatif ini, di zaman yang serba memaafkan dan gampang kompromi dan negosiasi. Semoga kita kuat bahwa Yesus adalah segala-galanya. Yesus adalah jawaban. Yesus adalah kekuatan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak untuk semakin sadar bahwa kita semua adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Ya. Dan karena kita dicintai Tuhan, maka Tuhan akan sepertinya dalam tanda petik sedih, susah. Dan itu kita bisa lihat dalam perjanjian lama bagaimana ketika Nuh dipanggil ya untuk mengikuti jalan Tuhan. Ternyata banyak orang yang tidak mau. Dan hanya Nuh yang dipilih Tuhan bersama rombongan keluarganya, lalu tinggal di di kapal besar, lalu ada badai dan di situ dia diselamatkan. Sepertinya Tuhan juga menyesal bahwa menciptakan manusia. Ya, seperti itu, tapi kemudian Tuhan tetap setia kepada janji-janji yang mereka dapatkan, mereka inginkan, mereka berikan rahmat yang berlimpah kepada mereka. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, mari Tuhan sayang kepada kita, Tuhan menangis, Tuhan sedih kepada kita. Ketika kita semua jatuh dalam dosa, mengingkari iman, janji kita, kasih kita kepada Tuhan. Mengingkari kita dengan perbuatan jahat, dengan tindakan-tindakan jahat dalam diri kita. Dan itulah yang menyedihkan hati Allah. Allah seolah-olah sedih ketika kita melakukan yang bertentangan dengan aturan prinsip-prinsip yang Dia berikan kepada kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita berbuat baik. Sekecil apapun dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, dalam dimanapun kita berada, di lingkungan, di stasi, di paroki, berikanlah yang terbaik. Ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, kepada sesama. Semoga tindakan-tindakan ini mendorong kita supaya Tuhan jangan sedih pada kita. Mari kita menyenangkan hati Allah. Sekali lagi, mari kita menyenangkan hati Allah. Dengan kata-kata kita, dengan mulut kita, dengan tangan kita, dengan telinga kita, dengan hidung kita, dengan mata kita, dengan kaki kita. Mari kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita, mendorong kita untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan berkat dan rahmat, terutama kehidupan abadi ketika kita berani melakukan yang terbaik, yang indah, yang Tuhan berikan. Tetapi terlebih dahulu relasi kita dengan Yesus, dengan Tuhan, itu juga menjadi kunci kita, supaya kita bisa mengatasi segala halangan, hambatan, segala kekurangan, keterbatasan kita, untuk mengubah. Kenapa kita mengalami mental health? Ya, mental yang gampang
runtuh dan rapuh karena kita kurang mengalami kehadiran Tuhan. Sekali lagi, coba kita lihat apakah aku mengalami Tuhan hadir dalam hidupku. Pertanyaan ini mendasar. Sekali lagi, apakah kalian mengalami Tuhan yang hadir dalam hidup Anda, dalam hidupku, melihat karya Tuhan yang besar. Semoga Anda dan saya yakin akan kehadiran Tuhan dan mengalaminya, merasakannya, dan mengerti, paham. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.